Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terbatas bersama jajaran menteri membahas berbagai langkah strategis nasional termasuk diantaranya keuangan negara dan stabilitas ekonomi. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, rapat tersebut merupakan upaya Presiden memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terbatas bersama jajaran menteri di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Oktober 2025. Rapat ini difokuskan untuk membahas langkah strategis memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden untuk memastikan setiap kebijakan ekonomi berjalan efisien dan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara. Dalam rapat tersebut, Presiden memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk mendiskusikan hal-hal menjadi kendala dan mencari solusi yang optimal. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Presiden untuk terus memantau dan meninjau kebijakan penting nasional. Presiden secara khusus memberikan perhatian terhadap kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE yang menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa. Review dan penyempurnaan aturan terkait terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan optimalisasi kebijakan ekonomi nasional. Sebagaimana yang tempo hari kami laporkan bahwa Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dibahas mengenai Presiden Prabowo Subianto mengajak generasi muda untuk berani menjadi pemimpin yang amanah dan mencintai rakyatnya. Pesan itu disampaikan dalam pidatonya pada sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Trans Convention Bandung Sabtu 18 Oktober 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak generasi muda untuk berani menjadi pemimpin yang amanah dan mencintai rakyatnya. Presiden menegaskan agar para pemuda tidak pernah takut melawan koruptor dan selalu memiliki rasa kasihan kepada rakyat. Pesan itu disampaikan dalam pidato pada sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung Sabtu 18 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis yang saat ini telah memberikan manfaat bagi lebih dari 36 juta penerima serta menyerap ratusan ribu tenaga kerja di belasan ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Program ini juga memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan. Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan maksimal demi kesejahteraan rakyat. Ia tak segan mengambil tindakan tegas jika ada pihak yang bermain-main atau tidak bekerja dengan baik. Presiden menyatakan bahwa pejabat yang menyalahgunakan amanah tidak boleh dikasihani sebab yang seharusnya dikasihani adalah rakyat Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dalam mengelola anggaran negara. Prabowo menegaskan akan bersikap tanpa ampun terhadap koruptor, manipulator, dan pihak yang serakah yang menyalahgunakan keuangan negara. Ia meyakini rakyat Indonesia akan selalu berada di belakang pemerintah dalam upaya memberantas korupsi secara tegas dan menyeluruh. Ia meyakini rakyat Indonesia akan selalu berada di belakang pemerintah dalam upaya memberantas korupsi secara tegas dan menyeluruh. Masih nggak mau dengar 2 kali peringatan? 3 kali apa boleh buat? Reshuffle harus diganti. Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia.
Tiara Ajeng, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan target program makan bergizi gratis saat memberikan orasi ilmiah di Bandung. Program ini diharapkan mampu mencapai 0% kerawanan pangan dan 100% pemenuhan gizi nasional. Saudara-saudara, ini prestasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali target program makan bergizi gratis atau MBG. Program prioritas nasional ini ditekankan harus mampu mencapai 0% kerawanan pangan dan 100% pemenuhan gizi untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam orasi ilmiah pada sidang Senat terbuka pengukuhan mahasiswa baru dan wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Trans Convention Center Bandung Sabtu 18 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah memberikan makanan bergizi kepada 36,2 juta penerima manfaat. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, total sudah lebih dari 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan kepada masyarakat. Program makan bergizi gratis memberikan dampak ekonomi yang luas. Terdata 12.000 lebih dapur telah beroperasi, masing-masing mempekerjakan hingga 50 orang dan mendorong terbentuknya supplier makanan di desa-desa. Setiap supplier mempekerjakan 5 hingga 10 pekerja termasuk petani dan pelaku UMKM lokal. Menurut Presiden, keberhasilan Indonesia dalam menjalankan program ini mendapat perhatian dunia. Lembaga Rockefeller Institute menyebut Indonesia sebagai negara yang cepat dan efektif dalam menggulirkan program makan bergizi gratis. Dalam waktu 1 tahun, Indonesia telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat, jauh lebih cepat dari negara lain seperti Brazil yang membutuhkan 11 tahun. Prabowo menegaskan meski ada kekurangan, pemerintah berkomitmen mencapai target zero error atau zero defect demi kesejahteraan rakyat. Manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi. Tiara Ajeng, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang 13 triliun rupiah hasil sitaan kasus korupsi CPO oleh Kejaksaan Agung. Penyerahan dana ini menjadi bukti nyata pengembalian kerugian negara dalam jumlah fantastis. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang senilai 13 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil atau CPO yang telah disita Kejaksaan Agung. Prosesi penyerahan dana dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan baju safari coklat muda. Setibanya di lobi gedung, Presiden langsung disambut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersama jajarannya. Di dalam lobi, Prabowo diperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 dengan total nilai 2,4 triliun rupiah. Tumpukan uang tersebut memiliki tinggi sekitar 2 meter, dan merupakan sebagian dari total 13,2 triliun rupiah yang telah disita Kejagung. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan melalui papan uang dengan nominal lebih dari 13 triliun rupiah. Dalam momen itu, Presiden Prabowo tampak memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galung Anggara, Berita Nasional TV. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti uang pengganti kerugian negara senilai 13 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor CPO. Menurutnya, dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membangun ratusan kampung nelayan dan merehabilitasi ribuan sekolah. Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti besarnya pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 13 triliun rupiah.
Menurutnya, nilai tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di berbagai sektor, seperti renovasi sekolah hingga pembangunan kampung nelayan. Prabowo menjelaskan dengan dana sebesar itu, pemerintah bisa melakukan renovasi terhadap lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, 13 triliun rupiah juga dinilai cukup untuk membangun ratusan kampung nelayan baru. Presiden menyebut satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sekitar 22 miliar rupiah dan dapat ditempati hingga 2.000 kepala keluarga atau sekitar 5.000 orang. Rencananya pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan hingga akhir tahun 2026. 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyita dana sebesar 13 triliun rupiah terkait kasus korupsi ekspor CPO periode 2021 sampai 2022. Penyitaan tersebut merupakan hasil pengembalian kerugian negara dari 5 anak usaha Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Terima kasih. Ya, uang hasil tindak pidana senilai 13,2 triliun rupiah dikembalikan Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan bisa digunakan oleh pemerintah menghidupi jutaan rakyat Indonesia. Hal itu menjadi sudut pandang Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat menyaksikan penyerahan uang sitaan di Kejaksaan Agung Jakarta. Kejaksaan Agung menyerahkan uang hasil tindak pidana sebesar 13,2 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan disaksikan Presiden Prabowo pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengatakan uang tersebut lebih bermanfaat ketika dialokasikan untuk kampung nelayan. Prabowo mengkalkulasi jika satu kampung nelayan dianggarkan 22 miliar rupiah, maka 13 triliun rupiah bisa membangun 600 kampung nelayan. Selama ini, Prabowo mengatakan nelayan kurang mendapatkan perhatian dari negara. Untuk itu, Prabowo berkomitmen memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya, sampai akhir 2026, Presiden akan mendirikan 1.100 desa nelayan. Setiap desa itu dianggarkan 22 miliar rupiah. Prabowo berterima kasih kepada Kejaksaan Agung karena bisa menyelamatkan uang negara. Meski begitu, Prabowo mengingatkan masih banyak tugas yang harus dilakukan. Kampung nelayan. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Jadi saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan, terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin puluhan triliun kalau tidak ratusan triliun. Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan penyelundupan timah
dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, kejaksaan, polisi juga membantu, bea cukai, semuanya. Itu kerugiannya juga cukup besar. Diperkirakan kerugian itu 40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara apalagi terhadap orang kecil. Prabowo mencontohkan penghentian penyelundupan timah dan turunannya di Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Praktik ini bisa dihentikan dibantu TNI dan sejumlah lembaga lain. Lebih jauh, Prabowo mengingatkan harta didapatkan dengan cara mengorbankan rakyat adalah harta yang haram. Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya. Prabowo berpesan kepada aparat penegak hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi. Menurut Prabowo, kejaksaan termasuk lembaga penegak hukum lain harus koreksi diri juga. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah capaian strategis yang sudah dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah digitalisasi di berbagai sektor untuk mewujudkan pemerintah yang efisien dan terintegrasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian penting dalam 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025, Presiden menyebut berbagai terobosan nyata sudah dihadirkan pemerintah di sejumlah bidang untuk mendorong efisiensi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Kepala negara menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah adalah mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Langkah ini diharapkan bisa menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi. Presiden menyampaikan upaya digitalisasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Dengan penggunaan teknologi, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan administrasi dan mendorong pelayanan lebih tepat sasaran. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyoroti penerapan Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSE sebagai langkah strategis dalam program digitalisasi. Melalui DTSE, setiap instansi pemerintah menggunakan satu sumber data terintegrasi untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, mengurangi pemborosan anggaran, serta memastikan bantuan tepat sasaran. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima, mereka yang tidak berhak menerima. Jadi ini saya kira arti strategis daripada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kita juga terus bekerja keras untuk melakukan digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.
Ya, capaian gemilang ditorehkan pemerintah dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Produksi pangan nasional melonjak naik, tembus 31 juta ton lebih. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Indonesia dan cetak rekor baru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian luar biasa dalam sektor pertanian Indonesia selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Produksi pangan nasional periode Januari hingga Oktober 2025 mencapai lebih dari 31 juta ton, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Prabowo menegaskan, kehadiran tim pangan yang kuat berhasil membawa Indonesia kembali mencapai swasembada dalam waktu hanya 1 tahun. Saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin 20 Oktober 2025, Prabowo menyebut capaian ini sebagai bukti nyata kerja keras pemerintah dan rakyat Indonesia. Prabowo mengatakan prestasi tersebut adalah alasan bagi bangsa untuk tegak kepala dengan penuh kehormatan di mata dunia. Tak hanya itu, cadangan beras pemerintah di Perum Bulog pada Juni 2025 juga mencapai 4,2 juta ton, menjadi stok terbesar sepanjang sejarah RI. Nilai tukar petani turut meningkat hingga menyentuh angka 124,36, mencerminkan kenaikan kesejahteraan petani secara signifikan. Program yang sekarang ini kita punya produksi nasional Januari-Oktober mencapai 31.038.197 ton. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya, boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Ya. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun. Kita juga sekarang cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton di bulan Juni 2025, juga tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Pemerintah juga meningkatkan harga pembelian gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, serta menindak tegas perusahaan nakal yang memainkan harga atau menjual beras subsidi sebagai beras premium. Prabowo menegaskan praktik curang seperti ini tidak akan ditoleransi dan akan diberikan sanksi keras. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ibu menyusui dan balita yang sudah menerima makan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan uang hasil pengembalian kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 13 triliun akan dimanfaatkan untuk pendidikan. Dana tersebut akan diarahkan untuk menambah anggaran beasiswa LPDP demi masa depan anak-anak Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan uang hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi akan digunakan untuk memajukan pendidikan nasional. Ia mengarahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menambah anggaran beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menyebut dana yang dikembalikan ke negara, termasuk yang senilai 13 triliun rupiah dari kasus ekspor CPO, dapat digunakan untuk menjamin masa depan anak-anak Indonesia melalui pendidikan. Prabowo menegaskan hasil efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi harus kembali ke rakyat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Ia meminta jajarannya untuk menemukan anak-anak cerdas dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari keluarga kurang mampu. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP. Dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Menurutnya, dukungan pendanaan LPDP yang lebih besar akan membuka kesempatan bagi semakin banyak anak bangsa untuk mendapatkan beasiswa penuh.
Prabowo menekankan uang hasil pemberantasan korupsi akan diinvestasikan untuk menjamin masa depan pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.